Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang saya hormati dosen pembimbing Bapak Ibu Dr. Rati Anggoro Wilis. Yang saya hormati anggota sidang Bapak Hamdani SIKOM MM dan juga mahasiswa yang kami banggakan atas nama UKI Anggraini. Oke, pada hari ini Kamis 2 Juli 2026 pukul 13.00 WIB kita akan selenggarakan sidang tugas akhir. Jadi saya di sini selaku penguji satu, pertama-tama saya ingin bagikan 3 informasi ya Mbak Uki. Ditolong disimak, diperhatikan, diikuti gitu ya. Yang pertama terkait durasi pelaksanaan sidang ini berlangsung selama 1 jam saja ya, tidak lebih. Kalaupun nanti ada lebih-lebih sedikit ya karena berkembangnya diskusi dan pertanyaan ya. Dan yang kedua, tolong sebelum nanti memaparkan hasil penelitiannya melalui PPT, di-share screen dulu dan dibacakan pernyataan keabsahan penelitian. Kemudian dilanjutkan nanti presentasi. Nah, durasi presentasi ini kalau bisa dioptimalkan selama 15-20 menit ya, Mbak Uki. Ini saya manggilnya siapa ya? Mbak Anggra ini atau Mbak Uki? Oke aja, Pak. Mbak Uki ya. Jadi dimaksimalkan 15-20 menit untuk PPT-nya dan sisanya adalah sesi diskusi dan tanya jawab ya. Konfirmasi terkait penelitian Mbak Uki. Oke, Mbak Uki selanjutnya juga nanti poin ketiga adalah Mbak Uki kami minta untuk apa ya, share screen naskah tugas akhirnya ya, karena nanti pertanyaan dan diskusi dari situ. Mungkin itu dari saya, dan kalau Mbak Uki ingin berdoa terlebih dahulu silahkan sebelum mulai presentasi membagikan semua materi gitu ya. Aduh, yang nge-lag di orang atau nge-lag kisahnya gue nya. Izin share screen untuk presentasinya, Pak. Oke, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu. Izin untuk mempresentasikan penelitian yang saya lakukan. Sebelum itu, saya ingin membacakan pernyataan keabsahan penelitian saya yang bertanda tangan di bawah ini. Nama Uki Ayam Raini, NIM 250101020132, program studi S1 PJJ Manajemen dengan judul Tugas Akhir Pengaruh Motivasi Kerja dan Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Pegawai melalui Kepuasan Kerja sebagai Variabel Intervening di Kantor Pelayanan Pajak A. Dengan ini menyatakan bahwa satu, tugas akhir ini disusun secara ilmiah yang memenuhi aspek originalitas, validitas, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Dua, saya telah lulus mata kuliah minimal 138 SKS atau bagi yang masih menempuh perkuliahan, saya berkomitmen untuk memenuhi ketentuan kelulusan sesuai persyaratan program studi. Tiga, saya berjanji dan berkomitmen untuk dapat lulus seluruh mata kuliah di semester akhir yang sedang saya tempuh, termasuk mata kuliah metode penelitian manajemen dan mata kuliah wajib lainnya. Apabila terdapat mata kuliah dengan nilai D atau E di transkrip, maka saya tidak memaksakan maju sidang tugas akhir semester ini. 4. Data yang saya gunakan dalam penelitian berasal dari penerapan metode usulan, sumber ilmiah yang kredibel, atau instansi yang memiliki izin resmi. 5. Saya bersedia hadir dalam prosesi wisuda, baik secara online maupun onsite di Universitas Siber Asia. 6. Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan penyusunan tugas akhir ini, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku di Universitas Siber Asia. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya. Jakarta, 25 Juni 2026.
Yang membuat pernyataan, saya Uki Ai Anggraini. Untuk penelitian saya yaitu tentang pengaruh motivasi kerja dan lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai melalui kepuasan kerja sebagai variabel intervening di kantor pelayanan pajak A. Ini adalah informasi sidang tugas akhir yang dilaksanakan pada hari ini. Kemudian untuk sistematika pemaparan pertama yaitu nanti ada pendahuluan yang berisi tentang latar belakang dan masalah. Kemudian nantinya berakhir pada daftar pustaka yaitu sebagai referensi penelitian. Untuk bab 1 pendahuluan latar belakang masalahnya itu terjadi gap antara kinerja individu dengan capaian kinerja organisasi. Untuk kinerja individunya tinggi, namun capaian kinerja organisasi belum tercapai. Kemudian adanya research gap antara penelitian terdahulu. Kemudian untuk fenomena masalah penelitian, untuk NKP nilai kinerja pegawai menurun di tahun 2025. Kemudian IKU-nya gagal tercapai di tahun 2025, yaitu realisasi penerimaan pajak sebesar 91,07%. Kemudian untuk realisasi penerimaan PKM-nya menurun menjadi 65,13%. Untuk rumusan masalahnya ada 7. Yang pertama, apakah motivasi kerja berpengaruh terhadap kepuasan kerja? Yang kedua, apakah lingkungan kerja berpengaruh terhadap kepuasan kerja? Yang ketiga, apakah motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai? Yang keempat, apakah lingkungan kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai? Yang kelima, apakah kepuasan kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai? Yang keenam, apakah motivasi berpengaruh terhadap kinerja pegawai melalui kepuasan kerja? Yang ketujuh, apakah lingkungan kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai melalui kepuasan kerja? Sedangkan untuk tujuan penelitiannya yaitu untuk menganalisis dari rumusan masalah tadi, yaitu ada 7 juga. Untuk batasan masalahnya, fokusnya itu variabel motivasi X1, kemudian lingkungan X2, kepuasan Z, dan kinerja yaitu Y. Untuk lokusnya itu di KPPA, tempusnya yaitu sekarang tahun 2026, dengan respondennya pegawai KPPA. Untuk manfaat penelitian, itu untuk memperkaya kajian manajemen SDM serta memberi masukan berbasis data untuk KPPA untuk meningkatkan kinerja pegawai. Bab 2 yaitu tentang landasan teori dan manajemen SDM. Jadi manajemen SDM itu sebagai teori payung penelitian, pengertiannya yaitu pengelolaan manusia secara sistematis untuk mendukung tujuan organisasi. Ada 4 variabel tadi, yaitu motivasi kerja, artinya dorongan internal atau eksternal. Kemudian lingkungan kerja, itu kondisi fisik dan sosial. Kemudian ada kepuasan, yaitu rasa senang atau puasnya pegawai. Dan kinerja pegawai itu capaian hasil kerja sesuai tugas dan tanggung jawab. Ini adalah penelitian terdahulu, ada seperti yang ada di tabel, ada 10. Kemudian ini ada kerangka konseptualnya. Untuk motivasi kerja ada 5 indikator, kemudian lingkungan kerja dan kepuasan kerja ada 4 indikator, dan kinerja pegawai ada 7 indikator. Untuk hipotesis penelitian ada 7. Hipotesis pertama, motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja. H2, lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja. Hipotesis ketiga, motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. H4, lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai.
H5, kepuasan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Kemudian untuk H6 dan H7 itu pengaruh tidak langsung. Jadi untuk H6 yaitu motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai melalui kepuasan kerja, dan H7 lingkungan kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai melalui kepuasan kerja. Kemudian untuk metode penelitian, jenis penelitiannya menggunakan kuantitatif explanatory, yaitu untuk menguji hubungan sebab akibat antar variabel. Untuk objeknya itu di KPPA, kemudian sumber penelitian ada dua. Yang pertama data primer, itu dari kuesioner kepada pegawai KPPA melalui Google Form, kemudian data sekundernya dari data NKO, NKP, dan data pendukung lainnya. Kemudian untuk populasinya jumlahnya 38 pegawai KPPA, untuk sampelnya menggunakan teknik sampling jenuh, yaitu semua populasi, dan untuk variabelnya ada 4 yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian untuk teknik analisis datanya dengan PLSM, yaitu menggunakan Smart PLS 4, ada dua model, yaitu dengan outer model dan inner model, yang akan dijelaskan di bab 4 berikutnya. Untuk bab 4 ini hasil penelitian. Untuk gambaran umum organisasi, untuk kantor pelayanan pajak A merupakan unit vertikal di bawah Direktorat Jenderal Pajak yang mempunyai fungsi sebagai pelayanan, pengawasan, administrasi, dan penerimaan pajak. Kemudian untuk karakteristik responden, jumlahnya ada 38 yang terdiri dari jenis kelaminnya, perempuannya ada 23 orang, laki-laki ada 15 orang. Kemudian usia yang dominan berusia 25 sampai 30 tahun, dan pendidikan terakhir yang dominan lulusan D3, dan masa kerjanya yaitu 7 sampai 10 tahun yang ada di KPPA. Kemudian untuk hasil deskripsi per variabel, semua variabel rata-rata berada pada kategori baik sampai sangat baik. Ini adalah measurement model yang dihasilkan dari Smart PLS. Kemudian untuk validitas konvergennya, yang pertama yang dibahas outer loading. Untuk hasilnya semuanya variabel valid karena nilainya lebih dari 0,7. Kemudian untuk AV-nya juga validitas konvergennya terpenuhi karena lebih dari 0,5. Kemudian HTMT-nya juga memenuhi karena kurang dari 0,9. Terus untuk Fornell Larker itu juga memenuhi karena akar AV setiap konstruknya lebih besar dari korelasinya dengan konstruk lainnya. Terus kemudian untuk uji reliabilitas ada Constraint Alpha hasil dan Composite Reliability. Hasilnya dua-duanya reliable karena nilainya lebih dari 0,7. Kemudian untuk koefisien determinasi R-square dan Q-square, R-square-nya terdiri dari kepuasan kerja atau Z itu nilainya 0,69, kemudian untuk kinerja pegawai variabel Y itu nilainya 0,855. Sementara itu untuk Q-square-nya nilainya 0,955, itu artinya sangat baik karena nilainya lebih dari 0, jadi model mampu untuk memprediksi kinerja pegawai dengan kuat. Kemudian ada F-square. F-square juga dari 5 jalur, 2-nya kategorinya besar, sementara 3 jalur lainnya sedang. Sementara itu untuk FIF, FIF itu nilainya semuanya kurang dari 5, maka dapat disimpulkan tidak ada gejala multikolinearitas. Nilainya semuanya signifikan karena nilainya itu p-value-nya
kurang dari 0,05. Sementara untuk persamaan strukturalnya itu dapat disimpulkan yaitu lingkungan kerja memberi pengaruh langsung terbesar pada kinerja yaitu sebesar 0,421. Kemudian untuk uji hipotesisnya, pengaruh langsung ada di hipotesis 1 sampai 5, itu hasilnya semuanya diterima karena P-nya nilainya 0, kurang dari 0,05. Kemudian untuk H6, hipotesis K6 itu juga diterima karena nilainya masih memenuhi. Sementara untuk hipotesis ke-7, p-value-nya kurang dari 0, lebih dari 0,05. Maka dari itu hipotesis ke-7 eh, tertolak. Kemudian untuk bab terakhir, bab 5, yaitu tentang simpulan. Jadi dapat disimpulkan hipotesis 1 sampai 6 diterima, kemudian hipotesis 7 tertolak. Kemudian saran untuk KPPA mungkin untuk dapat mempertahankan motivasi dan lingkungan kerja, kemudian perkuat aspek promosi dan jadikan hasil ini mungkin sebagai evaluasi untuk mencapai target penerimaan yang belum tercapai. Kemudian untuk peneliti selanjutnya mungkin bisa menambahkan variabel lainnya, terus memperluas objeknya, mungkin bisa di instansi lain, terus menggunakan jumlah responden yang lebih banyak, dan mungkin bisa menguji kembali peranan kepuasan kerja sebagai variabel intervening. Untuk implikasi penelitiannya, ada dua. Yang pertama akademik, yaitu untuk memperkaya kajian manajemen SDM, serta memperjelas research gap antara motivasi, lingkungan, kepuasan, dan kinerja. Sedangkan implikasi praktisnya, yaitu sebagai evaluasi motivasi dan lingkungan kerja di KPPA, juga menjadi acuan menjaga kepuasan kerja demi peningkatan kinerja. Ini adalah beberapa referensi yang digunakan dalam penelitian ini. Mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mbak Uki. Selanjutnya kita sesi diskusi dan konfirmasi ya terkait penelitian Mbak Uki. Ini bisa di stop share screen naskah TA-nya ya Mbak Uki. Oke, pertama-tama saya juga Mbak Uki sudah di tahap ini tentu berkat dedikasi komitmen untuk nanti hasil sidang tugas akhir siang ini Mbak Uki punya kewajiban moral untuk kembali ke pembimbing ya Bu Ratih. Ucapkan terima kasih ya karena sudah mengantarkan Mbak Uki hingga tahap ini ya. Iya sih. Oke, jadi ini berarti penelitian SDM ya Mbak Iya, Uki. Pak. Mungkin saya ingin berikan kesempatan terlebih dahulu kepada Pak Hamdani selaku penguji di sini untuk bisa memberikan masukan yang konstruktif dan bertanya gitu terkait penelitian Mbak Uki. Mangga Pak Hamdani, Baik, nanti saya melanjutkan ya Mbak Uki. Iya sih, Pak. baik. Terima kasih Pak Wahyu. Selamat siang, Uki. Selamat siang, Pak. Saya sudah tengah jelas ya, Uki ya. Sudah jelas, Pak. Baik, Uki. Hari ini saya ucapkan selamat, kamu sudah memasuki tahap akhir ya. Dan kamu juga harus mengucapkan banyak-banyak terima kasih, Bu, kepada dosen pembimbing kamu karena hari ini kamu bisa berada di sini ya. Jadi jangan lupa mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing kamu. Baik, Uki, yang ingin saya tanyakan, yang pertama adalah Uki kan punya buku panduan ya, tentunya yang diberikan oleh pihak Unsia. Tadi di dalam apa namanya tuh dalam keabsahan, kalau saya lihat itu masih menggunakan pola yang lama keabsahannya. Kalau nanti diperbaiki dengan keabsahan yang pola baru, karena yang pola baru itu jumlahnya ada 7 poin ya. Oh, siap. Nanti coba di cross check kembali dalam keabsahannya ya, itu yang pertama. Terus yang kedua, di situ ada ketua sidang dengan kaprodi ya.
Ketua Sidang dengan Kaprodi itu sebetulnya orang yang sama kan Pak Wahyu ya. Tetapi di dalam penggelarannya, penulisan penggelarannya kamu itu tidak sesuai. Nah, apakah Pak Wahyu yang sama atau Pak Wahyu yang berbeda? Kalau saya lihat Pak Wahyu yang sama, karena di dalam penggelarannya saja yang kamu berbeda. Ya, tolong itu nanti menjadi catatan untuk diperbaiki. Selanjutnya Iya. yang ingin saya tanyakan, Uki, eh, mengapa Uki mengambil topik tentang penelitian yang tadi Uki sampaikan? Apa dasarnya? Dasarnya itu karena tadi capaian kinerja pegawainya tercapai, namun capaian organisasinya belum tercapai, dan juga terjadi penurunan di nilai NKP-nya, Pak. Oke, berarti itu yang menjadi dasar Uki mengambil topik penelitian ini ya? Ya, Oke, iya, Pak. kalau emang itu dasarnya, yang ingin saya tanyakan, kalau seumpamanya ini tidak diteliti, apa dampaknya terhadap kalau umpama ini tidak terjadi teliti terhadap KPPA itu apa sih dampaknya? Kalau misalkan tidak diteliti, itu KPPA akan tidak ada peningkatan terhadap kinerja pegawai. Jadi tidak tahu faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja pegawainya, Pak. Oke, berarti yang signifikan apa dong kalau gitu? Signifikan tadi lingkungan kerja, Pak. Lingkungan kerjanya ya, berarti lingkungan kerja yang sangat signifikan dibandingkan dengan yang lain ya. Ya, Oke, selanjutnya setelah kamu teliti, apa fenomena bisnis atau manajerial yang melatar belakangi penelitian Anda? fenomena bisnis atau manajerial itu tadi sudah ada ditampilkan di presentasi. Jadi Hmm? untuk fenomena manajerialnya NKP-nya itu menurun di tahun 2025. Kemudian ada capaian IKU yang belum tercapai di PKN sama penerimaan pajak, Pak. Oke, kalau boleh tahu kamu meneliti ini berapa lama? Kurang lebihnya 2,5 bulan, Pak. 2,5 bulan untuk meneliti ini sehingga muncullah tadi apa namanya itu judul yang kamu tadi sampaikan ya, berarti seperti Ya. itu ya. Oke, kalau boleh tahu apa sih research gap yang Anda temukan dari peneliti terdahulu? Untuk research gap-nya, jadi uh, terutama yang jadi lingkungan yang hipotesis ketujuh tadi kan tertolak, Pak. Jadi saya melihat di penelitian terdahulu uh, motivasi lingkungan itu ada yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja. Nah, namun beberapa ada yang seperti penelitian saya di hipotesis ketujuh yang tertolak itu pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai melalui kepuasan kerja itu tidak signifikan. Oke, baik. Berarti kamu sudah paham ya tentang apa yang sudah kamu buat hari ini karena dari dasarnya itulah kamu bisa memahami. Oke, Iya, Pak. untuk Uci, saya ingin tanya, apa sih bedanya variabel dependent dengan intervening dalam penelitian Anda? Ya, jadi variabel independen itu ada motivasi kerja dan lingkungan kerja. Kemudian untuk dependennya yaitu ada di kinerja pegawai. Kemudian untuk variabel intervening yaitu kepuasan kerja sebagai penghubung antara motivasi kerja dan lingkungan kerja menuju ke kinerja pegawai, Pak. Itu kan disebut dengan variabelnya ya. Kalau itu kan variabelnya, Penjelasannya ya, Pak. maksud saya tuh apa sih yang dimaksud dengan variabel independen, dependent, sama intervening itu apa? Kalau variabel dependen itu, bentar, dependen. Kalau eh, kalau intervening kan penghubungnya, Pak. Kemudian Hmm. kalau untuk independennya itu yang pengaruh yang bisa menjadikan eh, apakah meningkat atau menurun kinerja pegawainya. Coba ulangi. Kalau independen apa tadi? Kalau independen itu variabel yang
menjadi penyebab, penyebab kinerja pegawai itu bisa naik atau turun, Pak. Kalau dependent, Kalau dependen itu yang menjadi tujuannya variabel untuk tujuan dasarnya kinerja yang diteliti kinerja pegawainya. oke. Kalau intervening, Intervening itu perantaranya, Pak, menuju jadi oke. motivasi dan lingkungan terhadap kinerja melalui kepuasan kerja. Oke, jadi Uci, variabel itu adalah variabel yang mempengaruhi, ya. Hmm. Kalau dependent itu adalah eh, kalau dependent itu variabel yang dipengaruhi. Oke, kalau intervening tadi betul sebagai penghubung ya. Kalau Ya. independen ada mempengaruhi, kalau dependent adalah variabel yang pengaruh yang menjadi pengaruhnya ya. Kalau intervening adalah penghubung. Nah, tadi kan kalau untuk variabel independennya apa aja tadi, Ci? Yang independen ada motivasi kerja dan lingkungan kerja, Pak. Berarti X1 dengan X2 ya. Ya, X1, Oke. X2. Kalau Jadi dependennya, independennya itu kinerja pegawai yaitu Y, kemudian untuk interveningnya ada Z yaitu kepuasan kerjanya, Pak. oke. Berarti kamu pakai pola apa? Kuantitatif atau kualitatif? Kuantitatif, Pak. Kuantitatif. Kenapa Anda milih kuantitatif dibandingkan dengan kualitatif? Karena tadi kan datanya kan berdasarkan kuesioner. Nah, itu uh, menggunakan skala Likert. Nah, itu ada angkanya yang kemudian diolah menggunakan Smart PLS agar menunjukkan statistik, Pak. Oke. Kalau boleh tahu nih, eh, dengan cara apa Uci mengumpulkan datanya dan bagaimana cara Uci menyebarkan kuesioner tersebut? Menggunakan jadi pertama kan tadi ada indikatornya jumlahnya ada 20, Pak. Hmm? Kemudian dari indikator itu dibuat pernyataan totalnya saya buat masing-masing per indikator itu ada dua, jadi ada 40 pernyataan kemudian disebarkan di pegawai KPPA melalui Google Form. Oke, melalui Google Form ya. Oke. Ya, Kalau boleh saya tahu, kenapa melalui Google Form? lebih Tidak melalui yang lainnya. lebih memudahkan, paperless juga. Jadi untuk menarik data juga lebih mudah, Pak. Memudahkannya dalam hal apa? Memudahkannya untuk langsung bisa di-download Excel-nya itu udah ada angka-angkanya, Pak. Jadi kayak indikatornya ini yang milih angka 5 atau 4-nya udah bisa langsung ke download. Sebetulnya menggunakan Google Form itu lebih memudahkan bagi si responden. Dia bisa membuka dimanapun sebetulnya. Iya, Ya, iya, gitu. Pak. Siap, Pak. Ini kan arahnya ke sana. Oke. Iya, Eh, Tadi kan Uci menggunakan skala Likert-nya 5 ya. iya. Kenapa tidak menggunakan skala Likert-nya 4? Kenapa harus 5? Karena um, menurut penelitian terdahulu skala Likert 5, Pak. Ya, kenapa nggak 4 itu? Karena menggunakan acuan penelitian terdahulu. Oke. Saya kasih tahu ya, kenapa harus 5 ya. Biar itu mengurangi bagi responden yang ragu-ragu. Karena di Hmm. situ ada netral ya. Jadi selain berdasarkan dari teori, tapi untuk membuat responden ini bagi yang ragu-ragu itu menghilangkan rasa keraguan-raguan karena di situ ada netral. Ya itu untuk menggunakan serikat yang 5. Saya ingin tahu, Ci, eh secara singkat nih, sebutkan hipotesis mana yang menurut Uci signifikan, diterima, dan yang ditolak. Yang signifikan, yang diterima dan ditolak ya, Pak. Ya, yang signifikan, diterima, dan ditolak. Itu hipotesis keberapa dan sebutkan apa? Untuk hipotesis yang signifikan itu di hipotesis 1 sampai 6, kemudian yang tertolak di hipotesis ke-7, Pak. Oke. Bukannya yang keenam itu yang diterima ya?
1 sampai Iya, 5 itu sampai disignifikan. diterima. Hmm? Yang Satu betul yang sampai mana? enam, 1 sampai 6 diterima, 7-nya Ditolak. tertolak. Iya, Oke, sekarang saya pengen tahu. Tadi kan kamu sudah di dalam latar belakang sudah menyampaikan juga tentang peneliti terdahulu ya. iya, Pak. Nah, sekarang saya pengen tanya, apa bedanya peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang yang kamu teliti? Pembedanya di mana? Ada di mana antara Pembedanya peneliti dahulu ini dengan peneliti sekarang? objeknya, Pak, objeknya. Oke, selain Eh, objek apa lagi? Selain di objek, mungkin hasilnya juga Hmm, berbeda-beda. Kemudian subjeknya, oke, terus eh, subjek ini mungkin, terus mungkin data sekundernya yang berbeda-beda tergantung instansinya juga, Pak. oke. Di situ ada subjek, ya, berarti ya yang membedakan itu, terus ada objek, ya, betul. Ada metode analisis. Oh iya, itu. Karena kalau yang terdahulu saya lihat itu menggunakan metode regresi linear, kalau sekarang kamu kan pakai Smart MPLS ya, Hmm. betul. Ya betul, Pak. Nah, biar nanti si pembaca lebih mudah ya dalam apa sih bedanya ada peneliti terdahulu dengan peneliti yang sekarang. Peneliti terdahulu sudah kamu tuangkan di dalam bab 2.2.1 kalau nggak salah. Betul ya? Hmm. Coba kamu Hmm. tambahkan tabel 2.2 tentang pembeda peneliti terdahulu dengan peneliti yang sekarang. 2.2. Oh, iya. Di 2.2 di tabelnya ini, Pak, Ya, atau di tabel, tambahkan tabelnya. Kalau tabelnya kan 2.1 tentang penelitian terdahulu, ya. ya? Tabel 2.2-nya tolong buatkan tabel pembanding antara peneliti terdahulu dengan peneliti yang sekarang. Ditambahkan ya. Oke, selanjutnya kalau saya boleh tahu, apa sih manfaat penelitian bagi KPPA? Manfaat penelitian bagi KPPA yaitu untuk menganalisis mungkin penyebab kinerja pegawainya bisa dari faktor uh, lingkungan atau dari motivasi, Pak, untuk meningkatkan capaian capaian organisasi. Oke, itu baru baru 2, harusnya ada 3 loh manfaatnya. Karena kamu tuangkan di situ ada 3. Apa saja coba? Terus untuk bentar, dimanfaat. Di situ kamu tuangkan ada lingkungan kerja, tingkat motivasi kerja, betul? Ya, Sama perkuat kepuasan kerja. iya, Ya, itu iya. ya. Berarti gini, saya juga minta di bab 5, karena kan di bab 5 itu kamu disaran hanya untuk peneliti yang akan datang ya. Iya, Pak. Tuh, coba Ada kamu satunya. buatkan saran untuk KPPA itu sendiri. Biar nanti Oh, ketika kamu menyerahkan, kalau ini emang mau diserahkan ke perusahaan yang kamu teliti, mereka sudah memahami apa saja yang harus diperbaikinya. Jadi, tolong tambahkan juga di bab 5 tentang saran untuk KPPA itu sendiri apa. Jadi, tidak hanya untuk peneliti yang akan datang, tapi untuk KPPA itu sendiri. sebenarnya ada di poin 5, Pak. Paling nanti dibedakan saja ya, Ya, Pak. ditambahkan aja ya di sarannya ya. Oh ya, Oke. Terus yang ingin saya tanyakan, hal yang mendasar. Uci, kalau abstrak itu apa sih? abstrak itu intisari dari penelitian ini yang terdiri dari latar belakang, metode, tujuan, kemudian ada hasilnya, dan ada implikasi Oke, berarti penelitian. intisari dari bab 1 sampai bab 5 ya, semuanya terakomodir di abstrak tersebut. Nah, Iya. pertanyaan saya kan abstrak itu ada 2. Ada abstrak menggunakan bahasa Indonesia, ada abstrak yang menggunakan bahasa Inggris. Benar. Ada bedanya nggak antara abstrak bahasa Indonesia dan bahasa Inggris? Kalau memang ada bedanya, di mana bedanya?
Beda di penulisannya mungkin Pak. Oke, oke, oke. Berarti Hmm. hanya beda di penulisannya saja ya, menggunakan bahasa Inggris dan menggunakan bahasa Indonesia gitu ya. Sama iya sama ininya apa? Italik penulisan katanya Pak. Oke, baik. Hmm. Uci, jadi tidak ada pembeda, sisinya sama ya, cuma yang membedakan adalah menggunakan bahasanya, tata bahasanya aja. Yang satu menggunakan bahasa Indonesia, yang satu menggunakan bahasa Inggris. Ya, Uci ya. Ya, Oke. Pak. eh Kalau seumpamanya Uci disuruh mengulang meneliti ini, kira-kira apa yang perlu ditambahkan menurut Uci? Mungkin respondennya kan masih 38, Hmm, mungkin bisa diperluas di responden dan juga objeknya mungkin tidak hanya di KPP ini saja, bisa di instansi lain juga, Pak. Oke, kalau saya boleh tahu, kelemahan atau keterbatasan dari Uci apa terhadap penelitian ini? Keterbatasannya uh, di apa namanya di jumlahnya 38. Terus, apa lagi? Kemudian sama yang tadi, subjeknya tadi mungkin bisa diperluas di instansi lain juga. Oke, oke, intinya Uci kalau saya lihat pemahamannya sudah bagus, tinggal tadi ada beberapa masukan dari Bapak, tolong dicatat nanti Jas juga akan kirimkan ya apa-apa saja yang menjadi eh, permasalahan-permasalahannya untuk melengkapi dari skripsi yang Uci eh, tuangkan ya, seperti itu. Oke, kalau motivasi kerja itu indikatornya ada berapa, Ci? Motivasi kerja itu ada 5. Kalau lingkungan kerja, Lingkungan kerja itu ada 4, kepuasan ada 4, kemudian kinerja pegawainya yang ada 7, Pak. tadi ada 7, jadi total 38. Nah, totalnya ada 20, Pak. Oh, totalnya 20 pertanyaannya berarti ya. Ya. Di situ ya, oke, 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 oke. Oke, paling dari saya itu, Pak Wahyu. Halo, Pak Wahyu. Baik, siap. Sudah ya, Pak Sudah, Hamdani? Pak Wahyu. Siap. Terima kasih Bapak untuk catatan dan masukannya yang sangat konstruktif ya, Mbak Uki. Tolong dicatat. Saya nggak tahu apakah masih ada form telaah ya. Jadi semua masukan dari Pak Hamdani dan juga nanti saya tolong ditindaklanjuti ya melalui revisi. Oke, tadi sudah banyak ya Mbak Uki. Saya coba melanjutkan sebentar. Saya ini banyak orang di sini. Jadi saya biar kondusif, saya tutup dulu ruangannya, pintunya. Oke, Mbak Mbak Uci atau Mbak Uki ya manggilnya? Oke. Mbak Uki ya. Oke. Mbak Uki tadi mengenai latar belakang fenomena data empiris di bab satu sudah sempat ditanyakan berarti ya, Mbak Uki. Ya. Jadi pertanyaan saya gini, Mbak Uki. Karena kalau kita bicara penelitian yang ruang lingkupnya atau fokus utamanya itu masalah kinerja pegawai dari Kemenkeu, teman-teman Kemenkeu gitu ya, itu sudah berulang, repetitif gitu. Sehingga memang agak sedikit apa ya, menjenuhkan gitu ya bagi kami yang menguji. Itu satu ya, prinsipnya harus dipahami dulu. Jadi, tapi karena Mbak Uci ini coba apa ingin mengetahui melalui sebuah jembatan ya, intervening melalui motivasi kerja, itu yang jadi pembeda sebenarnya ya, sedikit pembeda gitu. Nah, saya ingin tahu dulu Mbak Uki, berarti Mbak Uki setelah melakukan studi literatur ada gitu artikel yang mendukung mengenai bahwa motivasi kerja ini sebagai jembatan gitu.
Ada, Mbak Uki. Motivasi atau apa Pak tadi Pak? Z-nya apa sih? Z-nya kepuasan Pak. Oh, kepuasan. Oke, kepuasan, sorry. Iya sih Pak. Ada Ada. Pak. Ada. Di tabel yang terdahulu ada. Ada Pak. Harus ada itu yang dijadikan rujukan utama ya. Ada Pak. Yang mana? Sebagai interven ya. Bagi interven ini eh, 2 sampai 10 ada Pak. Cuma yang membedakan objeknya tidak. Saya coba cari di Google Scholar itu tidak ada yang kantor pajak Pak. Oh, nggak artinya kepuasan kerja berarti ya Z-nya ini ya. Ya, Z-nya kepuasan kerja Pak. Oke. Coba kita ke kerangka konseptual deh. Saya ingin menguji pemahaman Mbak Uki ini. Nah, ini berarti ya. Iya Pak. Berarti nanti kan apa ya? Dalam inner model tuh harus urut ya pengujiannya ya. Misalnya X1 langsung ke Y, ya kan? X2 ke Iya, Y, gitu ya. Terus iya apa Pak. lagi? X1 ke Z, X2 ke Satu. Z. Iya. Terus Intinya X2. karena inner model kan membaca smart PLS seperti itu ya. Iya, Mbak Uki sudah mengurutkan itu ya? sudah Pak. Iya ya. Sudah Pak. Nah, nah ini saya ingin tahu pemahaman juga nih. Udah oke oke oke. Itu di rumusan masalah berarti urut juga ya? Hipotesis gitu ya? Hipotesis urut Pak. Oke, jadi jangan tertukar-tukar ya karena coba saya lihat rumusan masalahnya Mbak Uki. Ada berapa tuh? Rumusan masalah. Bab satu ya. Kita Mm-mm. agak loncat-loncat ya. Iya Mbak Pak. Uki. Ada Ya kan? 7. X terhadap Y, ya kan? Z, sorry, X terhadap Y, ya kan? X1, X2 terhadap Y. Kinerja, kinerja. Iya, Oh, kepuasan. Berarti ini bukankah harusnya ini ya, Mbak? Urutannya tuh motivasi kan X1 kan? X1. Pak. X1 bukannya langsung terhadap Y dulu, tapi ini Kalau ke terhadap Z gitu ya. Kepuasan kerja kan? Z Pak. Memang gitu. Iya, soalnya di Smart PLS-nya juga X1 terhadap Z juga Pak. Ya, makanya tadi saya ingin kita sepakati dulu dalam inner model di PLS itu cara membacanya, algoritmanya gitu ya. Itu X1 langsung ke Y dulu, apa X1 ke Z dulu. Makanya tadi saya diskusi itu ke Mbak Uki. Ke Z dulu Pak. Ke Kalau Z dulu ya. Z dulu. Baru, Pasti ya, yakin ya. Jangan ada keraguan di situ. iya Pak. Karena Pasti. kan gini, biologic itu ya meskipun itu algoritma dari si PLS ya, tapi kan kita bicara gini loh. Interven ini kan hanya jembatan. Tanpa adanya interven itu sebenarnya ya kita bisa melihat benang merah di situ, pengaruh. Betul nggak? Biologik aja. Kan sebenarnya fokus utamanya tuh sebenarnya kita kesampingkan deh si variabel Z kepuasan ya. Betul? Z kepuasan ya, Mbak Uki? Iya, kepuasan benar Pak. Nah, kita fokus pada Y-nya, variabel Y-nya Mbak Uki kan apa? Kinerja. Itu Kinerja. kan? Iya. Ya, saya ingin memastikan itu aja, tapi ya nanti didiskusikan saja ya, apakah urutannya itu betul gitu. Dan memang PLS itu kan urut ya di intermodel ya, kalau enggak ya jadi keliru ya, Mbak Iya, Uki. iya Pak. Nah, berarti yang ketujuh apa nih? Yang ketujuh terhadap Oh, oke. Berarti X2 ke Y melalui Z gitu ya. Oke, itu rumusan masalah hipotesisnya coba. Ada tujuh juga ya? ada 7 juga. Untuk hipotesisnya. Bentar, hipotesis ini ada 7 juga Pak. Oke, ada tujuh ya. Nah, dari tujuh hipotesis berapa yang diterima, berapa yang ditolak, Mbak Uki? Yang diterima ada 6 Pak, hipotesis 1 sampai 6. Kemudian yang ditolak hipotesis 7 Pak. Oh, berarti nilai apa eh koefisiennya itu negatif ya dan atau tidak signifikan sehingga ditolak. Ada Sampai 6 bagus tuh. Nah, saya ingin tahu dulu deh.
secara substansi ya, ini esensi penelitian gitu. Mbak Uki sebagai peneliti harus paham ya. Apa sih goals atau tujuan Mbak Uki mengembangkan hipotesis penelitian sampai 7 nih? Tujuannya apa gitu Mbak Uki? Saya ingin tahu. Tujuan kalau hipotesis kan disusun berdasarkan dengan penelitian terdahulu dan fenomena yang terjadi di KPP apa. Terus tujuan Hmm, itu kurang tepat. Sebentar, melebar itu. Jadi gini, ulang apa? konsepnya hipotesis itu, kita sebagai peneliti, kita harus pahami dulu, ini esensi penelitian gitu. Nah, saya jelaskan secara filosofinya dulu ya, sedikit. Hipotesis itu asal dari teori, Mbak. Teori dikaitkan dengan penelitian terdahulu. Maka kalau Mbak tadi mengangkat masalah fenomena, latar belakang, nggak di situ porsinya. Kan gitu. Teorinya apa? Makanya kan ini ya teorinya pasti bicara mengenai SDM kan, kinerja dan seterusnya. Nah, penelitian terdahulunya gimana? Karena arah pengaruh dan signifikansi, Mbak kan nggak bisa tentukan sendiri. Bahkan ini namanya studi empiris ya, dari penelitian terdahulu gitu. Sehingga bisa tahu arah pengaruh dan signifikansi. Jadi itu ya filosofinya. Kemudian untuk goalsnya, tujuan kita mengembangkan hipotesis penelitian ya untuk kita uji, kita buktikan. Kan ada inner model di bab 4 tuh. Ya, Mbak Uki kan sudah ngolah data kan di situ dengan PLS. Nah, didapat tuh ternyata ada dua klausul kan inti dari hipotesis yang Mbak Uki ini ya. Jadi Mbak Uki ingin lihat arah pengaruhnya melalui koefisien, positif atau negatif. Kan itu ya pembuktiannya di situ di bab 4. Nah, kemudian Ya. signifikansi bisa dilihat dari p-value atau probabilitas. Kalau di bawah 5% signifikan, di bawah, di atas tidak signifikan. Maka harus terpenuhi dua klausul, Mbak. Hmm. Koefisien dan signifikansi p-value gitu ya. Hmm. Nah, Mbak Uki berarti ada olahan di bab 4 mengenai tabel itu ya. H1 diterima sampai H6 diterima gitu ya. Iya, Pak. Ada ya. Oke, itu nanti aja. Saya pengen masuk dulu. Saya punya waktu mungkin ya sekitar 10 menit ya lagi. Gak apa-apa kita berikan masukan ya Mbak Uki. Kerangka konseptual dulu deh, tadi terpotong ya. Oh, iya. Dari mana Mbak Uki bisa menentukan indikator variabel penelitian? Dari penelitian terdahulu, Pak. Jadi, Oke. heeh. Nah, indikator tuh dijadikan apa nantinya, Mbak? Seluruh indikator variabel penelitian Mbak Uki ini di kerangka konseptual coba dibuka dulu. Oh, iya. Kerangka konseptualnya. Itu tuh, 2.3. Nah, ini ada berapa total tuh seluruh indikator variabel penelitian? Totalnya ada 20, Pak. Nah, Nantinya 20. ini akan dijadikan untuk membuat kuesioner ada 40 pernyataan karena setiap indikator saya membuat 2 pernyataan, Pak. Kenapa? Karena kalau misalkan ada yang tidak nilainya memenuhi di outer coding, itu bisa dihapus dari outliner, jadi ada cadangannya gitu, Pak. Oh, ini jawabannya mengenai basis di PLS ya. Cuman saya ingin jawaban yang benar-benar terkait fenomena di lapangan. Agar nantinya kita sebagai peneliti gitu ya, bisa lebih dalam, lebih jauh menggali gitu ya. Dari indikator ini melalui dua pernyataan, satu indikator dua pernyataan itu kan lebih representatif mengenai fenomena di lapangan. Itu mampu mengcapture gitu loh kondisi sesungguhnya. Itu kalau kita kaitkan dengan fenomena di lapangan ya, Mbak Uki ya. Tapi kalau bicara PLS ya tadi, ya sebagai apa ya, substitusi gitu ya. Kalau kita ingin mengganti ya bisa gitu ya. Tapi ya Mbak Uki harus paham di situ mengenai fenomena ya. Jadi betul. Intinya ini sudah bagus ya Mbak Uki, apresiasi ya. Artinya Mbak Uki sebenarnya sebagai peneliti sudah paham gitu ya. Ada 20 ya, 22. 20, Pak. 20 ya, ada. Kemudian di kuesioner ada 44, ada 40. 40. 40 ya, oke mantap. Jadi itu semuanya dalam bentuk pernyataan ya, Mbak Uki ya. Iya, Pak. Bentuknya. Oke, itu esensi juga dalam penelitian Mbak Uki ya. Oke, saya lanjut coba ke populasi dan sampel, Mbak. Iya, sih. Bab 3 ya, metodologi ini penting nih. Ini sangat krusial ya.
Kita sebagai peneliti harus paham loud and clear di situ bagaimana kita bisa mendapatkan populasi, menghitung populasi, dan juga nanti mendapatkan sampel, menghitung sampel. Oke, Mbak Uki, bisa dijelaskan dulu bagaimana Mbak Uki mendapatkan populasi, kemudian menghitung sampel, penelitian, gimana tuh? Bisa diceritakan dulu. Jadi Tadi untuk udah ditanya belum oleh Pak Hamdani? Pak, jadi Sudah belum? belum Pak. Belum ya? Nah, coba bisa dijelaskan dulu. Jadi saya mengambil populasinya itu di tingkat pelaksana KPPA itu jumlahnya ada 38. Sorry, Terus sorry, Mbak Anggreni. Sorry, Mbak Anggreni, Mbak ya, Uki. Saya agak sedikit potong. Ini kantor pelayanan A ini nama lengkap si kantor pelayanannya, nama real name-nya. enggak Pak, Disamarkan itu ya? ya, disamarkan Pak. Oh, oke. Lanjut. Jadi di KPPA ini saya mengambil populasinya di tingkat pelaksana karena berkaitan langsung dengan wajib pajak dan juga dalam uh, penerimaan pajak intinya berkaitan dengan tugas tupoksinya KPPA Pak. Untuk sampelnya itu menggunakan teknik sampling jenuh. Jadi semua populasi saya untuk apa namanya sampelnya semua populasi. Oke, jenuh ya sampling tekniknya Iya. ya. Oke, 38 orang ya, pegawai pelaksana ya. Apakah Mbak Uki menjadi responden di sini? Tidak, tidak menjadi responden. Nanti hasilnya tidak apa namanya tidak faktual. Oke, Mbak Uki berarti bukan pelaksana atau pelaksana? Karena Pak, Oke, berarti kalau dengan Mbak Uki 39 gitu. ya 39 dengan saya Pak. Oke. Ini berarti DJP ya? DJP ya? Ya Mbak Uki? Pak, UJP. Bukan cukai ya. Berarti Dan pelaksana tuh kayak apa sih? AR gitu ya? pelaksana itu uh, kalau di KPP itu berkaitan dengan wajib pajak langsung Pak yang melayani misalkan pembuatan NPWP dan lain-lain juga administrasi. Apa outputnya nanti kalau kita bicara kinerja gitu ya? NKP ya semuanya ya? Atau IKU? Masuknya dinilai kalau individunya itu dinilai kinerja pegawai masing-masing itu ada semua Pak. Oke. Itu data empiris di bab satu ada ya? Ada Pak di bab Oke, ya sudah cukup. Saya tadi simak sedikit lah. Percayakan ke Mbak Uki ya. Tadi diskusi dengan Pak Hamdani juga di awal kan ya. Jadi intinya gini. Nah ini ada narasi-narasi NKO gitu ya. Nah menurut saya tidak perlu. Karena NKO itu kan nilai kinerja organisasi ya. Mbak Uki ya. Kita bicara di sini kan kinerja pegawai. Udah fokus saja narasi semua dari bab satu sampai seterusnya. Kita bicara ya NKP lah, kinerja pegawai. Karena saya sedikit paham karakteristik teman-teman Kemenkeu nih. Pegawai pelaksana. Nanti kan outputnya, misalnya si AR dengan pelaksana, outputnya itu kan NKP-nya beda, beda lagi tuh. Nah kalau pelaksana semua NKP-nya sama tuh. Bener nggak, iya Pak. Mbak Uki? Ya Iya gitu Pak. ya. Itu kita bicara output di situ kaitannya ya. Jadi jangan ada kekeliruan ya. Jadi kita nggak bahas NKO. Intinya saya masih membaca Mbak Uki masih ada narasi mengenai NKO ya. Coba dicek lagi. Nggak perlu Hmm. langsung NKO ya. Kita udah bicara fokus NKP aja ya. Lagi nih Oh iya. dalam menyusun data sekunder tuh ya. Coba dicek lagi ya, Mbak Uki, itu catatan saya. Hmm. Oke, berarti yang diolah di bab 4 38 pegawai pelaksana ini, Mbak Uki. Iya Pak. Coba kita ke bab 4. Nih, saya ingin tahu dulu. 38 responden memberikan feedback itu dalam berapa minggu, Mbak? Dalam Terkumpul semua. kurang lebihnya 1 minggu Pak.
Oh, 1 minggu ya, cepat ya, ya karena sedikit ya sampelnya ya. Nah, Yang tidak mengirimkan feedback gitu. nggak ada Pak. Cuma Oh. kalau Kalau misalnya yang kembali hanya 37, Mbak, Mbak Uki gimana tuh? kalau 30 kemarin saya mendatangi pegawainya Pak. Maksudnya Oh, minta tolong buat ya kan ngisi. biasanya menyebar kuesioner kan dengan form ya. Iya, Oke, itu ya berarti 38 responden ya. Oke, Mbak Uki, coba saya ingin masuk ke apa ya? Itu ya, pengujian hipotesis ya. hipotesis. Keempat kan? Nah ini ya, ya bootstrapping ya. Kita bisa tahu koefisien kalau di PLS kan original sampel ya. Original sampel ya. Oh, berarti oke. Nah, ini kan sumber datanya Mbak outputnya Mbak ambil langsung dari PLS Iya Pak. atau diolah dulu Saya di Smart PLS tabel itu ini. kan ada copy ya Pak. Nah, Oh, tinggal langsung itu kita ya. paste di Excel baru ke Word-nya. Iya Pak. Oke. Ke bawah lagi terus. Oh, ini udah mulai pembahasan ya? Pengujian ya. Pembahasan ada ya? Iya Pak. Ini oke 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 oke. Cukup bagus ini. Udah. Coba yang pembahasan ada nggak? Kan di Pembahasan. bawah ini ya. Ini nih. Nah, berarti kan H7 itu ditolak ya. Ada Oke. penelitian sejalan. Oke. Yang Gimana Pak? menguatkan gitu. Jadi justifikasi Oh, bahwa ini ditolak gitu H7. ada Pak. Jadi eh, berdasarkan hasil penelitian yang ini itu sejalan dengan penelitian Sophie Amalia dan Harry Krisnandi ya Pak. Jadi menunjukkan bahwa lingkungan kerja juga memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap kinerja pegawai. Selain itu, di penelitian Fatimatus Yamro juga sama Pak, eh, menjelaskannya bahwa lingkungan kerjanya itu terhadap kinerja melalui kepuasan kerja tidak signifikan juga. Oke, gitu ya, Mbak Uki ya. Coba ke Pak. kesimpulan terakhir deh. Coba saya ingin tahu narasinya. Oh, udah bagus nih. Jadi kesimpulan itu jangan berikan yang formatif ya. Apa informasi yang normatif gitu ya. Tapi ya lebih jauh lebih tajam kita kaitkan dengan fenomena yang ada di KPP kan. Sudah ada ya, dikaitkan ke situ ya. Oke, dari saya sih ini udah oke banget ya, Mbak Uki ya. Tinggal tadi terutama apa tadi catatan saya mengenai narasi-narasi NKU, tolong dicek Iya, lagi, jangan ditampilkan ya. Apalagi itu tadi di bagian bab 3 ya, metodologi ya. iya, Pak. Terus di bab 1 juga dicek lagi kalau bicara narasi NKU, nggak usah kinerja organisasi. Ya, jadi kita melebar gitu. Jadi kan jadi pertanyaan, Mbak nih ingin melihat kinerja pegawai atau kinerja organisasi, itu kan dua hal yang beda ya. Gitu Mbak Uki ya. Keseluruhan dengan apa kalau NKO ya. Tapi kalau per pegawai itu kan namanya NKP tadi. Gitu ya. Iya. Oke, Mbak Uki ya. Sudah dari saya sih mantap Mbak Uki. Ini karena ada sidang lagi, saya coba sudahi ya, Mbak Oh, Uki iya. ya. Hmm. Oke, bisa di stop share screen. Mbak Uki, izin Pak Hamdani, Mbak Uki dimasukkan ke ruang tunggu. Mbak Uki jangan kemana-mana, standby ya, nanti di-invite kembali. Baik, Pak Wahyu. Siap, makasih Bapak. Oke, Kita panggil Bu Rati dulu ya, Pak boleh Hamdani. Pak. Sudah muncul Pak untuk ininya Pak penilaiannya? Ya, iya Pak, sudah Pak. Siap. Nah, sebenarnya mau nunggu Bu Rati memberikan penilaian apa proses bimbingan gimana, tapi ini kayaknya belum join juga. Berarti saya sudah WA ya Pak Hamdani. Siap. Tapi intinya dari saya sih ini
apa ya, tentunya lulus dengan nilai yang baik ya, bagus ya. Saya bisa berikan sebenarnya rata-ratanya 85 ya, Pak Hamdani ya. Siap, Pak. Semua ya, Pak ya? 85 ya, Pak ya? Ya, Pak Hamdani. Oh, Bu Rati minta naikin 2 aja. Berarti Oh, di berarti pembimbing nanti 87, 87 Pak. ya? Nanti Pak Hamdani menyesuaikan saja, monggo, Pak. Siap, sama aja, Karena Pak. tadi 7 hipotesis ya, Pak. Terus 7 juga hipotesis, Pak. bagus sih. Intinya Saya anak selalu appreciate ya, Pak Hamdani ya, anaknya mahasiswa memahami dari sih, 5 Pak. hipotesis. Iya, ya itu mungkin apa ya, Pak, kita cukup jenuh ya. Kalau pelitian SDM itu bicara kinerja gitu. Iya, Bagi ini teman-teman Kemenq ini banyak sekali, Pak Hamdani. Jadi pasti data yang mereka punya ya kinerja sih. NKP, IKU. rata-rata ya, Saya Pak udah ya. nggak bimbing SDM lagi nih, Pak Hamdani. Jadi saya keuangan aja deh fokusnya. Lebih variatif. Variatif betul, Pak. Iya. 87. Oh, Pak Hamdani 87. Bu, Berarti ya? Bu Ratih, Berarti ya. kalau Siap. saya 85 sama dengan Bapak. Alhamdulillah. Kalau Ya sudah Bu, Pak, kita Bu Ratih kunci. kan naik 2 ya, jadi 87. Ya, betul Pak. Ya udah Pak, pukul rata aja kita. Siap. Jadi skor akhirnya itu 8566. Alhamdulillah. Ya, kita bungkus Pak, kita kunci. Siap. Makasih banyak Pak Hamdani. Sama-sama, Pak. Saya Oke, Bu masuk Rati kayaknya nggak bisa hadir Pak. Ya sudah, kita wakili saja ya Bapak boleh. ya. Siap. Biar cepat Pak. Oke, saya Gini. stop scan dulu sebentar ya, Pak ya. Ya, terima Saya kasih. panggil dulu. Oke-nya. Sudah masuk Ukinya, Pak? Sudah. Oke, Sudah ya. oke, welcome back Mbak Uki. Jadi tadi kita sudah berembuk ya. Saya bersama Pak Hamdani dan juga saya bertanya ke pembimbing untuk apa nilai ya dari Mbak Uki. Alhamdulillah pada hari ini setelah Kamis ya 2 Juli 2026 atas nama Uki Anggra ini dinyatakan lulus sidang dengan revisi ya. Selamat untuk kelulusannya, semoga ilmunya bermanfaat Mbak Uki. Pak, terima kasih kepada Pak Oke, nah ini tadi sepertinya ada informasi dari pembimbing nggak bisa hadir, nggak apa-apa. Intinya nanti sampaikan ke pembimbing ucapan terima kasih ya Mbak Uki sudah dinyatakan lulus oleh ketua dan anggota sidang. Itu Mbak Uki ya. Mungkin untuk mempersingkat waktu ada catatan terakhir dari Pak Hamdani, mangga Pak. Baik, terima kasih Pak Wahyu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, saya ucapkan selamat buat Uki ya. Hari ini sudah melaksanakan sidang tugas akhir dan mendapatkan nilai yang cukup ya, Uki ya, untuk membahagiakan kamu dan kamu ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing. Dan ingat Uki, ini bukan awal untuk kamu, ini adalah, ini bukan akhir, tapi ini adalah awal. Saya harap sih kamu bisa terus belajar dan belajar lagi dan coba masuk di tidak hanya S1 tapi S2 ya, dilanjutkan kembali karena ilmu ini sangat bermanfaat. Dan masukan dari saya, Uci, silakan kamu revisi. Saya challenge kamu selama 1 minggu nih. 1 minggu harus sudah selesai. Cukup mungkin ya Pak Wahyu ya, 1 minggu Pak Wahyu ya untuk perbaikan. Iya, betul Mbak Ya, Uki. Pak Hamdani, ya, 1 minggu aja ya Mbak satu Uki. minggu ya. Jadi bisa koordinasi dengan kami, bisa koordinasi dengan Pak Wahyu, kalau bisa koordinasi dengan dosen pembimbing juga. Dan catatan dari saya, tadi apa yang disampaikan ya, mulai dari keabsahan tadi harusnya 7 tapi 6 masih menggunakan pola yang lama itu diperbaiki. Nanti telaahnya saya akan kirimkan. Namun untuk UKI, next time kalau kamu presentasi, tolong hilangkan kata mungkin. Karena mungkin itu berarti sama dengan tidak pasti. Ya, Iya. untuk ke depannya. Mungkin itu saja Pak Wahyu. Terima kasih. Siap, terima kasih Pak Hamdani. Mungkin itu dari kami, Pak, karena ada sidang lagi saya. Jadi mungkin sesi terakhir dokumentasi atau Ya, perlu Pak perlu Hamdani Pak. kita Siap. foto. Silakan Uki berikan senyuman yang terbaiknya, boleh ekspresi sepuas-puasnya karena kamu sudah menyelesaikan sidang tugasnya. Saya hitung sampai 3 ya. Alhamdulillah. Siap. 1, 2, 3. Sebentar.
Saya coba cek dulu hasilnya. Oke. Coba ekspresi yang lebih wow gitu. Jangan diem aja, jangan lebih wow. Iya. Uki. Ya, Ya, Mbak Uki, ya siap. berikan senyuman terbaik. Oh, apa ya, Pak? Bebas ya, bebas. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih Oke, Pak Wahyu. terima kasih Pak Hamdani. Jadi alhamdulillah sidang hari ini kita tutup dengan ucapan alhamdulillah selamat sekali lagi untuk lulusannya Mbak Uki. Jangan lupa direvisi semua masukan kami. Saya akhiri, selamat siang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live Waalaikumsalam ya Pak warahmatullahi Hamdani, wabarakatuh. Siap. Mbak Uki, terima kasih.